Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tanya jawab seputar ilmu tajwid bersama dengan Abah Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Jadi hari ini kita masih membahas tentang dasar-dasar ilmu tajwid, yakni dasar yang terakhir, yakni tujuan ilmu tajwid. Jadi kemarin Abah menjelaskan bahwasanya tujuan ilmu tajwid itu adalah menjaga lisan kita dari kesalahan bacaan. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan lahan. Ya mungkin hari ini apa bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang lahan itu sendiri. Baik ya. Harus dijelaskan dengan detail ya. Tujuannya apa? Agar orang belajar itu tahu tujuannya. Iya. Bukan cari hiburan, bukan gerudak-geruduk gitu aja ya. Bukan hanya untuk seni saja umpamanya ya. Nah, karena salah tujuan, akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuan daripada ilmu tajwid itu menjaga lisan. Lisan itu lidah loh ya, bukan mulut ya. Walaupun dalam prakteknya orang membaca itu ya dengan lidah, dengan bibir, dengan tenggorokan dan lain sebagainya. Tapi karena lisan ini yang lidah ini yang menguasai makharijul huruf lebih banyak daripada yang lain, maka seakan-akan membaca Al-Quran itu hanya dengan lidah ya. Tapi ya tidak ya, dengan bibir, dengan tenggorokan ya, dan seterusnya. Menjaga lisan daripada kesalahan. Ini dipakai oleh ilmu-ilmu yang lain juga. Di nahwu ada lahan ya. Ini adalah kesalahan dalam tata bahasa. Di dalam tajwid ada lahan. Ini adalah kesalahan pada norma-norma bacaan ya. Di balaghah juga ada lahan. Ya, ini kesalahan dalam keindahan atau sastra ya. Itu. Untuk tajwid lahan ini terbagi menjadi dua. Pertama, lahan jali, menyerupai bahasa kita, jelas ya, jali ya, jelas ya. Kesalahan yang jelas. Nah, standarnya kesalahan jelas itu adalah kesalahan yang bisa diketahui oleh orang umum. Kata-kata umum ya, umat Islam secara umum, walaupun tidak pernah belajar tajwid di pondok pesantren, tahu kalau itu salah. Contohnya, huruf itu jauh sekali daripada makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim umpamanya begitu ya. Alhamdulillah umpamanya gitu ya. Ya. Itu jelas. Umpama harokat, alhamdulillah rabbil alamin, itu jelas sekali. Baik merubah makna maupun tidak merubah. Ya, umpamanya siratal ladzina an'amtu alaihim, itu merubah makna. Nah, kalau alhamdulillahi rabbil alamin tidak merubah makna, tapi jelas. Ya, itu. Kalau kesalahan khafi itu artinya apa? Samar. Adalah kesalahan-kesalahan yang bisa diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar ilmu tajwid ya. Umpamanya kesalahan dalam ukuran panjang ya, terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim umpamanya begitu ya. Jadi orang umum kan tidak menyalahkan ya, tapi anak yang pernah mondok, ya Allah ini gurunya di mana ini ya? Ya, idgham dibaca izhar, wa man ya'mal. Kalau ini ada yang mengatakan jali, ada yang mengatakan khafi. Jadi ini tergantung ya daerah-daerahnya ya. Kalau orang Indonesia menganggap jali, kalau orang Arab menganggap apa? Khafi ya. Yaitu. Jadi kesalahan yang hanya diketahui oleh ahlinya. Kesalahan apa? Khafi. Lantas hukum masing-masing ya. Biar orang hati-hati ya.
Kesalahan jali, sepakat ulama mengatakan bahwa hukumnya haram. Nah, haram itu sendiri kan ada tingkatan-tingkatan. Seperti dosa kan ada dosa kecil, ada dosa sedang, ada dosa besar ya. Jali ini jelasnya juga ada tingkatan-tingkatan ya. Mungkin lebih jelek, lebih haram kalau sampai merubah makna ya. Apalagi terkesan seperti menyepelekan ya bacaan Al-Qur'an ya. Hukumnya haram. Adapun kesalahan khafi seperti idhar dibaca idgham, kelebihan panjang, kurang panjang sedikit dan sebagainya ya. Umpamanya waladhdallin baca dhad kok ada kemiripan sedikit dengan dha waladhdall, umpamanya begitu ya. Ini termasuk khafi ya. Baca ain agak mirip-mirip sedikit dengan hamzah. Rabbil alamin mestinya alamin dibaca alamin ya. Nah ini salah khafi. Ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hukumnya haram. Haram juga ya. Tapi haramnya di bawah haramnya salah jali ya. Ya. Mengapa kok haram ya? Ya karena tidak memenuhi hukum-hukum tajwid sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah ya. Wal akhdhu bit tajwidi hadmun lazimu. Tajwid itu ya dengan tegas hukumnya adalah wajib ya. Ya tetap haram. Tapi ada juga yang berpendapat hukumnya makruh ya. Terus bagaimana sikap kita dengan ini ya? Mungkin kalau ke masyarakat umum kita katakan makruh lah ya. Tapi khusus untuk santri-santri yang belajar tajwid, calon guru-guru Al-Qur'an ya, kita ambil pendapat yang haram ya, haram bid'ah ini ya. Ada orang baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kata Abdullah bin Mas'ud. Enggak begitu. Rasulullah mengajarkan kepada saya enggak begitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu. Jadi ketat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kesalahan lebih samar, tapi di tajwid tidak disebutkan ya. Sangat samar. Yaitu umpamanya panjang 6 dibaca cuma 5. Kurang sedikit saja ya. Waladhdallin. Aslinya kurang sedikit ya, kurang satu harokat ya. Masa begitu itu haram ya? Masya Allah, kasihan sekali ya. Kurang tebal sedikit ya. Itu namanya akhfa, lebih samar. Kalau ini tidak bisa dibayangkan kalau hukumnya haram ya, yes makruh ya. Dalam hal ini bagaimana sikap kita? Sekarang kita bagi kesalahan jali jelas haramnya. Kesalahan sangat samar, sangat khafi jelas makruhnya. Kalau kesalahan yang tengah-tengah ya antara jali dan khafi. Jali dan khafi, hukumnya antara haram atau makruh. Ini memberikan peluang bagi kita semuanya agar kita ini tetap senang membaca Al-Qur'an. Karena ada orang ditanya oleh temannya, sekarang Anda membaca berapa juz setiap hari? Jawabannya sudah tidak pernah baca Al-Qur'an sama sekali. Mengapa? Takut ya. Kalau baca Al-Qur'an baca dosa. Mendingan tidak usah membaca gitu ya. Nah, ini bahaya begitu itu. Nah, ada lagi penjelasan dari guru besar Al-Qur'an dari Syria yang mengatakan bahwa kalau orang mengajar itu harus sesempurna mungkin. Kalau belum betul disuruh mengulang, belum betul suruh mengulang sampai umpamanya ini belum betul ya. Besok harus sudah bisa betul. Besok belum betul harus. Jangan sampai enggak apa-apa, maklum mau ngaji aja untung-untungan gitu ya. Tidak dikatakan salah. Wah, ini bahaya. Karena apa? Mengajar itu sama dengan menyampaikan dari gurunya sampai ke Rasulullah. Barang siapa yang mendiamkan kesalahan atau tidak mengajarkan kebenaran ketika dia sudah menjadi guru Al-Qur'an, maka sama dengan dia berbohong kepada
Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ukuran panjang ya. Biasanya kalau kurang dianggap salah. Kalau kelebihan tidak dianggap salah. Aslinya itu dhalin cukup. Gurunya mengajarkan dhal. Ini sama dengan berbohong. Jadi mengajar harus pas sesuai dengan ukurannya. Nah, untuk pas inilah kita perlu belajar dan belajar dan belajar. Sampai Imam Asim ini berguru kepada 70 guru Al-Quran. 70? Iya, bukan dari belajar tajwid ke tafsir ke tidak, ya tajwid saja itu sampai 70 guru Al-Quran. Ingin bacaannya itu persis bagaimana Al-Quran diturunkan. Kalau ngajar jangan sampai salah, ya. Begitu. Ya. Terus kalau salah yang sangat khafi, ya, itu seandainya orang baca di dalam sholat, merasa dia salah, apakah diulang lagi? Maknanya sebagai imam ya, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus dia sadar, ya Allah kurang panjang, masa diulang? Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus dia sadar terlalu panjang, masa diulang? Ya sudah, tidak usah ya. Karena sesungguhnya orang membaca Al-Quran itu tidak hanya dituntut tajwid, tidak dituntut tajwid saja. Jangan terkuras semuanya ke tajwid ya. Kalau dia jadi imam baca dengan hafalan, tentu dia itu juga membagi konsentrasinya atau perhatiannya kepada hafalan, jangan sampai salah. Dia juga konsentrasi juga kepada khusyuknya ya. Mungkin ada orang juga kepada lagunya ya, juga kepada ikhlasnya ya. Kalau sibuk dengan hanya tajwid saja, nanti yang lain-lain tidak kebagian. Walhasil kalau membaca sendiri walaupun di luar sholat ya, salah-salah sedikit gitu ya, mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi kalau mengajar, kalau tidak tuntas hari itu betul, maka harus sampai betul. Walaupun umpamanya sampai berapa tahun, kamu belum betul ya, sebetulnya kamu masih ada kesalahan apa gitu ya. Ya, dalam hal ini ada komentar pada Imam Al-Jazari. Siapa Imam Al-Jazari? Yang kemarin saya sampaikan bahwa kalau sudah Imam Jazari ya sudah. Jadi tajwid itu notoknya tertinggi adalah Imam Jazari. Ilmu tajwid. Tapi kalau bacaan ya Rasulullah tentunya ya. Imam Jazari mengatakan bahwa orang membaca Al-Quran itu tidak luput dari 3 kategori. Ya. Yang pertama orang yang bacaannya bagus, terus mendapat pahala. Ini tidak usah ke tasawuf ya, pokoknya syariat gitu aja ya. Secara lahiriah kalau bagus, baik dapat pahala. Ya. Kemudian orang yang bacanya jelek berdosa. Ya. Yang ketiga orang yang bacaannya jelek tapi diampuni oleh Allah. Mungkin ini yang dicari-cari oleh umumnya orang ya. Nah, ternyata yang jelek diampuni itu tidak asal-asalan. Orang baca salah-salah terus minta maaf gitu. Ya tidak ya. Bacanya nggak mau hati-hati. Setelah baca baru istighfar gitu ya. Ya orang yang bacanya jelek tapi diampuni itu ada 2 macam orang. Yang pertama orang yang tidak menemukan guru Al-Quran. Umpamanya dia hidup di tengah hutan ya, mau belajar kepada siapa? Orang yang hidup di negara-negara kafir ya, mau belajar kepada siapa? Masa nggak baca Al-Quran ya? Ya baca aja lah. Salah-salah yang insya Allah diampuni oleh Allah gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, orang yang lesannya sudah tidak mungkin diajari membaca dengan betul. Mungkin itu karena faktor umur atau faktor dialek yang tidak bisa dirubah. Seperti Abah ini pernah mengajar orang dari Sumatera, Aceh, baca Malik Yaumiddin gitu ya.
Dadido itu sudah kelelahan apa mengajarkannya, kok tidak bisa saja gitu ya. Nah ini kalau sudah begitu ya sudah ada kelainan ya. Atau mungkin dia itu ada kelainan apa alat untuk mengucapkannya ya. Mungkin ada giginya sudah habis ya. Mungkin lidahnya cacat ya. Begitu itu ya membaca diampuni, tapi jangan menjadi guru Al-Quran ya. Silahkan dia itu cari tambahan kebaikan dari cara-cara yang lain. Kalau sudah tahu begini ini, jangan sampai belajar tajwid tidak tahu tujuannya dan tidak bersemangat. Kalau orang betul-betul tahu tujuannya, yaitu menjaga lesan daripada kesalahan, tentu setiap pelajar itu mencatat kesalahan dia itu di apa, ya. Terus dia berlatih ya. Ya, itu inti daripada pertemuan kita pada hari ini. Apa ini? Okay. Yaitu tentang apa? Tentang lahan. Lahan. Ya. Terima kasih Abah. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Kita berjumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.